Hai, aku Mada. Kali ini aku akan menjelajahi segmen yang bernama Rada, review Mada. Dan review pada hari ini, aku akan melihat sebuah kisah dari sebuah film yang berjudul Turtles Can Fly. Penasaran kan seperti apa isi filmnya? Oke, let's go. Turtle Can Fly adalah sebuah film drama perang Kurdi yang dirilis pada tahun 2004. Film ini ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Bahman Gobadi. Film ini dibintangi oleh Soran Ibrahim, Afaz Latif, Saddam Hussein Faisal, Hiras Faisal Rahman, Abdul Rahman Karim, dan Ajal Zibari. Sebenarnya film ini menceritakan tentang apa sih? Nah, film ini menceritakan kehidupan anak-anak suku Kurdi yang tinggal di perbatasan Irak dan Turki. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh masyarakat pengungsi yang tinggal di perbatasan Turki dan Irak akibat Perang Amerika Serikat dan Irak. Film ini berhasil merepresentasikan kerugian akibat perang bagi masyarakat, terutama anak-anak. Kehidupan anak-anak dalam film ini digambarkan sangat memprihatinkan. Mereka tidur di tenda dalam kondisi tidak tenang dan ketakutan akan invasi tentara Amerika Serikat. Beberapa anak dalam film ini juga digambarkan memiliki fisik yang sudah tidak utuh lagi. Tokoh utama dalam film ini diperankan oleh anak yang bernama Satelit. Ia digambarkan sebagai anak yang ceria, memiliki jiwa kepemimpinan, ahli dalam memasang antena televisi untuk para warga, dan membantu anak-anak pengungsi mendapatkan penghasilan dengan mengumpulkan ranjau-ranjau di lapangan sekitar pengungsi. Как سرتلای دیوان هاتشده تو ستناف موه براس بني ورا هم من هرستا موه براس بني ورا آخر هرستا موه. Satelit juga sering dimintai oleh para tetua desa untuk menerjemahkan isi berita dari saluran TV Amerika Serikat. Issue out there if we don't get you Kak support İsmail, is hoş the Mr. longer Boşa. term one. Dünya What does this badası ama. mean for the transatlantic Zanım alliance? ya, zanım. What does it mean for the United Nations? What does it mean for the reconstruction of Iraq? And I'll be honest with you, even in Ana terms valla of the dünya badası reconstruction da. of Iraq, I am Sedale. willing to believe that we will have additional European and international support after the war is over, because I think there will be countries that are going والله to كاك إسماعيل هو كريم يبيست ما مستقبل ما مستعيش لزاني ما مستعج نازاني because they're going to see Iraqi people. من بتساي خون بيني بيستوش نامي بازماني إنجليزي نسيبو مستر بوش استاتولا هيج نازاني. We have to keep remembering. Ia memiliki dua teman yang sangat baik dan setia kepadanya, yaitu Pasyaw dan Sirkoh. Kedua teman ini seringkali membantu Satelit untuk mengelola bisnis yang ia lakukan untuk membantu anak-anak mendapatkan penghasilan dengan menjual hasil ranjau-ranjau yang didapatkan kepada pembeli. Kedua temannya juga membantu Satelit untuk memenangkan hati gadis cantik bernama Agrin. Siapa sih Agrin itu? Nah, Agrin merupakan anak perempuan korban pemerkosaan tentara Amerika Serikat. Akibatnya, Agrin memiliki anak yang bernama Riga, yang sangat disayangi oleh kakak Agrin, yaitu Hengov. Nah, namun trauma yang dialami Agrin membuat ia menutup diri dari Satelit yang sedang mencoba untuk mendekatinya. Bahkan dalam film tersebut, Agrin seringkali melakukan upaya bunuh karena selalu teringat kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami. Agrin sangat menyayangi anaknya, Riga. Namun trauma yang ia alami terlalu besar dan membuat ia melakukan hal-hal yang dapat menyakiti anaknya. Beberapa kali ia berusaha untuk meninggalkan anaknya karena mengkhawatirkan masa depan anaknya. Tapi usaha tersebut seringkali gagal karena kakaknya dan Satelit berhasil menyelamatkan Riga. أخرج براي هلا بزيكا سهلا بزيكا.
Pada akhir film ini, Agrin menenggelamkan anaknya ke sungai yang tercemar dan lompat dari tebing untuk mengakhiri hidupnya. Riga, si balita kecil yang sangat menyukai kura-kura itu, tenggelam bersama kura-kura kesayangan dan kehilangan nyawa. Dari film ini kita bisa melihat bagaimana mereka hidup dalam keterbatasan, bahkan dapat dibilang terisolir dari dunia luar sehingga mereka harus bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim. Film ini dapat dilihat sebagai representasi dari konflik internasional yang berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak. Hal yang patut digarisbawahi dari film ini adalah kondisi anak-anak pengungsi yang hidup dengan rasa trauma, kehilangan keluarga, dan keterbatasan. Bahkan beberapa anak sudah tidak lagi memiliki fisik yang utuh. Film ini juga dapat dijadikan sebagai pengingat untuk para pengambil kebijakan agar dapat mempertimbangkan seluruh faktor, termasuk kerugian yang akan dialami masyarakat sipil dalam mengambil kebijakan. Dengan demikian, konflik-konflik yang akan terjadi dan merugikan masyarakat dapat dicegah. Saat melihat adegan di mana anak-anak yang memiliki keterbatasan mencari penghasilan dengan mengumpulkan ranjau-ranjau, dan hal yang lebih memperhatikan lagi adalah anak perempuan yang bernama Agrin menjadi korban kekerasan seksual. Nah, seperti itulah film Turtles Can Fly, yaitu kisah seorang anak-anak yang hidup dengan keterbatasan namun tak mengurungkan semangatnya untuk tetap bertahan hidup. Oke teman-teman, coba kalian pikirin bahwa anak-anak yang telah kita lihat dari film tersebut adalah pengungsi yang sesungguhnya. Mereka bukanlah aktor profesional dalam kehidupan pribadi, dan kehidupan anak-anak ini bisa saja menjadi kehidupan kita. Ribuan anak-anak di Irak, Suriah, dan Palestina mungkin telah meninggal karena mimpi buruk perang. Mungkin sebagai dari mereka masih hidup di sudut dunia yang lain. Maka kita doakan mereka bersama-sama. Semoga bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Oke, mungkin segitu aja review dari aku kali ini. See you next time. Bye. Mungkin